korupsi itu sudah pasti nih ya. Ya. Ini sudah pasti nih. Ya. Haram hukumnya. Oh, ya lah Pak, di sini aja lah Pak. Kan Iya. ada gitu ya. Ini udah pasti nih, ada praktek sogok menjogok di situ. Pasti. Udah dia ditangkap karena korupsi. Mau putusin tahanan atau ngurangin masa tahanan korupsi, risuah lagi, suap lagi, wah. Udah pasal berlapis, dosa berlapis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister fillah, ikhwani wa akhwati fillah. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar-kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, brother yang di sebelah kiri saya, Ane mau mengucap syukur alhamdulillah. Yang di sebelah kanan saya luar biasa nih. Ya, memang sejatinya pembelajaran itu nggak boleh berhenti sampai akhir hayat. Betul. Ya kan? Ada tuh di bahasa Arab namanya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi katanya. Nah, tuntutlah ilmu dari kamu masih dalam buayan sampai ke liang lahat. Betul. Nah, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi gimana hari ini kita bahas apa ini? Kan lagi rame nih ya. Korupsi nih ya. Wah, luar biasa. Ane baru ngucap syukur alhamdulillah. Kalau yang buat korupsi kita harus sebut apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wal'iyadzubillah ya. Semoga kita dalam lindungan Allah. Gimana tuh? Amin. Nah, kalau misalnya korupsi itu dari sudut pandang Islam tuh kayak gimana? Nah, jadi gini, brother-brother Iya. yang semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Ya, dalam Islam sebetulnya korupsi itu sudah pasti nih ya. Ya. Ini sudah pasti nih. Ya. Haram hukumnya. Oke. Nggak, ini kalau kata anak zaman sekarang valid no debat udah. Oke. Nggak ada tuh. Oke, kalau gitu terima kasih. Belum dong. Belum selesai. Belum selesai. Jadi dalam Islam itu korupsi ada macamnya. Oke. Jadi kalau misalnya yang aneh ketahuin itu ada tiga tuh. Macamnya ada al-ghulul, ada riswah, sama yang terakhir aklu sukhti. Aklu sukhti. Nah, aklu memakan yang haram. Ya kan, kalau al-ghulul itu ini dijelaskan juga nih dalam surat Ali Imran ayat 161. Wa makana linabiyyin an yaghulla wa man yughallil yati bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Atau artinya ini tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Nah, kan kita bicara sesuai Islam berarti kita bicara yang dulu nabi kita di zaman nabi kita ya. Nabi yang membawa agama Islam Nabi Muhammad SAW. Ya kan, itu siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkan itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizolimi. Nah, jadi al-ghulul itu kalau zaman dulu, zaman Rasul itu dia mengambil harta rampasan perang tapi digunakan tidak sesuai dengan di jalan yang benar. Nah, itu al-ghulul. Apa? Betul. Langsung luar biasa. Pribadi. Betul. Sabar dulu, antum udah mau buru-buru aja sabar dulu. Kirain udah pakai sarung sama baju koko jadi kesabarannya meningkat. Oh ya, santai ya. Kemudian ada riswah. Riswah itu disebutkan artinya nih kalau kita bahasa gampangnya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan, kalau di kita apa namanya, suap menyuap. Nyogok. Nah, sogok, betul. Ya kan, itu riswah tuh namanya. Kemudian dosa katanya ya. Kenapa? Yang ngasih sama yang nerima dosa. Itu yang ngasih, yang nerima, yang melihat, menerima, itu juga kebagian dosanya. Tapi kan kadang terpaksa harus semua. Nah, belum sampai Ada. situ. Sebentar dulu, masih ada satu lagi. Iya kan? Berarti yang pertama ada ghulul, ada riswah, kemudian aklu sukhti. Aklu sukhti itu memakan sesuatu yang haram atau mempergunakan sesuatu itu di dalam hal yang batil, di dalam hal yang haram. Nah, itu kalau bisa kita bilang di dalam Islam itu pembagiannya ada tiga itu, ya kan? Kalau misalnya
tadi itu al-ghulul, kemudian riswah, terus aklu sukti. Kira-kira yang mau antum atau kita bicarakan yang mana nih, yang relate sama zaman sekarang? Iya, ahlul sukti. Aklu sukti. Ahlul sukti. Aklu. Aklu sukti. Iya, aklu itu berasal dari akala yakulu, memakan, as-sukht itu sesuatu yang haram. Sukhtun itu sesuatu yang haram. Iya, jadi aklu sukti gimana ya? Kita kocok aja tuh. Pakai fishbowl, pakai jangan dong. Kalau menurut antum aja deh, maksudnya yang relevan dengan keadaan kita sekarang tuh apa? Kan kalau di surat Al-Baqarah kan nanti hari kiamat itu akan membawa dosa korupsi yang dia lakukan di dunia gitu ya. Betul. Gitu ya, kurang lebih ya mungkin. Iya. Berarti yang dosa korupsi 193 triliun tuh di bawah ya. Wah, iya, 217 triliun tuh di bawah. Itu 193 itu yang kalau nggak salah baru-baru terjadi tuh. Betul. Yang baru ketahuan. Itu yang pertalite jalur cepat. Fast track tuh ya. Fast track tuh, pertalite fast track. Tanpa antri, tapi isinya tetap pertalite. Nah, ini kan berarti kalau misalnya itu mempergunakan sesuatu, mau makan sesuatu yang haram, yang harusnya kalau kita bicara pertalite RON 92. Iya. Pertamax tuh. Iya, benar. Tapi jadi RON 90. Iya. Antriannya tetap Pertamax, cepat, bayarnya mahal, berarti yang kita bayar dipakai sama dia haram nggak tuh? Haram. Nah, Jadah. Haram jadah. Aduh. Iya benar. Aneh jadi mau narik syukur lagi, tapi udah alhamdulillah sama antum nih ya. Nah, dari 3 tadi coba satu-satu. Nah, ini kalau misalnya Riswah. Kalau riswah itu kan sogok menyogok. Ini udah pasti nih ada praktek sogok menyogok di situ. Pasti. Nggak mungkin kalau nggak sogok menyogok ya kan. Benar. Bisa kejadian tuh si 90 jadi 92. Benar. Itu yang ketahuan. Iya. Nah, makanya kita berarti ada yang relevan itu ada riswah, kemudian sama ada aklu sukti. Ya kan, aklu sukti ini juga ada nih dalilnya nih. Ya kan, itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 41. Sama'una lil kadhib akaluna lisukht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, artinya nih, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Makanya aklu sukti itu tadi kan ya. Nah, ya kan? Maka jika mereka datang kepadamu atau Nabi Muhammad untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka itu ya, atau berpalinglah dari mereka. Kalau mau dikasih putusan atau enggak cabut, jauhin orang-orang yang korupsi tuh, yang aklu sukti ya kan. Nah, kalau sekarang banyak yang ngedeket ya, biar dapat bagian ya. Betul, itu jadi riswah tuh kan. Itu jadi riswah. Iya. Benar. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun, akan tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, ini Nabi Muhammad nih ya, putuskanlah dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, ini memakan makanan haram, kemudian ada praktek riswah juga di situ. Berarti kalau kita bilang itu udah double tuh. Benar nggak? Benar. Nah, kalau riswah aja nggak boleh, kemudian aklu suktinya berarti dosanya dihitungnya 2 nih. Walaupun dosa itu memang urusannya sama Allah, kita nggak tahu. Betul, itu udah hak prerogatif Allah yang memang kita nggak bisa ganggu gugat tuh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dalil yang tadi sudah disebutkan, memang semuanya punya ganjaran masing-masing, punya azab masing-masing di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara gimana tuh kasus yang 193 triliun. Betul. Dari 90 jadi 92, pertalite fast track, ternyata selama ini isi warna biru, tapi ternyata pertalite halal kecil gitu aja aku dibohongin gitu kan ya bercandaannya kan. Benar nggak? Nah, kecil-kecil banyak. Iya. Itu kalau misalnya kita boleh lihat dari dalil-dalil nih ya, membohongi orang dosa. Riswahnya dosa. Aklu suktinya dosa. Wah, itu nggak usah sampai 193 dulu dah. 10.000 rupiah aja kalau dia dikorupsiin tuh satu orang misalnya gitu, itu dosanya udah kali 3. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik kan ya. Makanya kalau misalnya kita melihat praktek itu, memang kita harus tetap mengingatkan sebagai seorang muslim nih. Betul. Kita lihat situ apa lapor siapa itu. Yang riswah kan? Yang riswah ya. Kalau misalnya riswah, lihat nih ada yang riswah nih. Ada yang riswah. Sebentar. Tadi kita udah sempat bahas di awal, pemberi riswah dihukum.
yang melihat riswah Dihukum. yang menerima riswah dihukum. Kalau kita, bentar, antum melihat dapat bagian juga apa enggak? Ya nggak dapat. Aja yang pengen lapor. Karena nggak dapat. Kalau dapat nggak lapor. Ya enggak lah. Tuntunan agama kita harus melapor. Iya. Masalahnya dari mana kelihatan praktek riswah itu? Biasanya orang riswah tuh di bawah meja semua, tutup tuh, bener nggak? Jadi kalau misalnya kita bicara korupsi nih, udah menurut Islam ataupun menurut negara udah nggak ada benernya. Ya, Udah nggak bisa tuh, udah pasti dapat hukuman, ya kan? Udah pasti dapat ganjaran, udah pasti dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. amin. Iya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari 3 tadi ya. Semoga kita terhindar dari praktek korupsi apapun lah yang bentuknya korupsi itu, mau suap menyuap ya kan. Kalau suap-suapan nasi boleh. Ya, kalau menyuapnya terpaksa, mau nggak mau harus keluar uang. Biar apa itu? Contohnya apa? Contohnya nih ya, Contohnya gitu. Dana PIP nih, Iya. Indonesia Pintar. Oke. Kan sudah ada nih oknumnya yang minta 30%. Oke. Dan terpaksa harus bayar 30% karena duitnya biar cair. Oh. Duitnya biar cair, biar dikasih ke orang tua siswa. Nah, Jadi harus bayar dulu. harus bayar dulu. Iya. Atau misalkan kita dapat project nih, oke, bisa dapat project, tapi harus ada cashback. Gimana tuh? Sama kalau misalkan lagi di jalan buru-buru berhentiin, Iya. aduh biar cepet deh nih kita suapin. Itu kan dari antum yang mau biar cepet nih. Dari antum. Itu gimana tuh? Dari antum ya? Dari anda ya? Ini udah langsung menunjuk ke aneh penyalah. Aneh dari tadi cuma menyimak perdebatan antum, jadi aneh yang kena. Oke. Maksudnya banyak praktek yang terjadi gitu. Oke, gini. Kalau misalnya ternyata tadi kan KIP itu bayar ke salah satu oknum. Kalau kita bicara soal oknum tuh yang begitu, ya kan? Supaya nanti Tapi oknumnya banyak banget satu sistem. kalau dikumpulin bisa jadi warga negara. Kalau ada divisi oknum. Iya. Mungkin itu dalam kondisi terpaksa dia harus mengeluarkan, mungkin ya dalam kondisi terpaksa gitu. Iya, karena Bukan memang kayak misalkan kayak tadi tuh lampu merah set, terus si bapaknya udah ini nanti harus bayar ke bank gitu, harus bayar. Ya lah Pak, di sini aja lah Pak. Kan nggak ada gitu iya, ya. betul. Kadang menerima bukan jangan begitu. Polisi Ukraina gitu katanya. Ukraina gitu ya. Ukraina. Iya, kemarin ternyata dengar Zimbabwe juga begitu, Zimbabwe kemarin dengar. Jadi tapi makanya gini, kalau selama kita misalnya tadi nih keadaan kepepetnya adalah hal-hal yang ditujukan kepada kebaikan, ini kan berarti memberikan manfaat yang lebih besar ya. Ya kan, kita menyedikitkan mudorotnya. Kayak misalnya gini, nerabas lampu merah karena buru-buru, ya kan? Atau lewat jalur busway karena buru-buru. Ya. Pak, udahlah Pak, daripada dibawa jauh-jauh sini aja dah. Ya, kan? Bener nggak? Begitu kan? Iya begitu. Di Ukraina begitu kan? Dibikin di Batam. Dikepelin, tapi ternyata memang yang kita lakukan setelah kita lewat dari hukuman ya, kalau kita bilang itu sanksi kan, berarti kan? Itu ternyata memang hal-hal yang baik, kita mengerjakan ibadah, ya kan, kita bekerja, kita nggak bisa ninggalin itu, ya itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi misalnya itu, makanya karena kita mengecilkan mudorotnya, daripada nanti misalnya kita dari situ malah terlambat kerja, malah akhirnya kehilangan pekerjaan, malah akhirnya dapat mudorot yang lebih banyak. Nah itu makanya Mungkin bukan kerja. Mungkin kalau misalkan kita harus ngelewatin lampu merah, terus kita misalkan bawa anak lagi sakit yang harus masuk ke rumah sakit, gitu. gitu. Buru-buru aja. Terus misalkan itu memang salah, lewat emergency. lampu merah, terus kena, terus ya sudah Pak, ini enaknya gimana? Saya harus buru-buru gitu mungkin. Apakah boleh saya bisa jadi nanti si bapaknya yang akan mengantarkan, atau memang ya udah Pak, boleh nggak saya pakai motor saya dulu untuk berangkat ke rumah sakit, mungkin gitu kali ya. Boleh ya. Agak bahaya tadi ya. Padahal saya udah nggak mau nyapuin, tapi brother yang ini banget, luar biasa. Makanya memang ya itu dalam Islam itu bukan berarti akhirnya kita jadi memperbolehkan segala sesuatu yang nggak boleh, bukan.
Ya, tapi ada kaidah-kaidah yang memang kita perlu kaji lebih dalam nih, ya kan? Itu sebenarnya lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya. Ya kan, kalau misalnya kenapa tadi ada contoh usul fikih itu kita bisa ngambil mudorot yang sedikit demi masalah yang lebih banyak atau manfaat yang lebih banyak. Contohnya kayak misalnya nih, kalau zaman dulu kenapa ada kaidah usul fikih yang itu, kita di hutan, ya kan, cuma ada babi nih. Ya. Itu kan haram hukumnya. Betul. Tapi kalau kita nggak makan, kita mati. Betul. Tapi kalau kita makan cuma ada babi yang haram. Nah, pada saat posisi-posisi genting seperti itu, tapi untuk mengambil manfaat yang lebih banyak, untuk mengambil hal-hal demi keberlangsungan kehidupan dan akhirnya nanti panjangnya kita beribadah, tentunya kita taubat karena dulunya pernah melakukan hal itu diperbolehkan. Gitu. Selama setelah itu adalah maslahah atau manfaat yang diambilnya lebih banyak dan tentunya di jalan kebaikan. Makanya dulu kalau lagi perang tuh kawin kontrak boleh ya? Yang ke situ. Sebentar kita boleh balik ke korupsi dulu. Ini makin meluas nih. Karena tadi tuh balik ke situ, kita kan emergency, kita kasih tuh duit masuk ke kantong sampai situ doang, itu gimana nih? Sampai kantong itu doang, terusnya kan harusnya kan nyampe ke atasannya. Iya. Nah, makanya kan hal itu berarti kalau udah sampai kantong kita nggak tahu tuh. Itu kita udah lepas tangan, yang penting kita lihat kita. Betul. Gitu. Iya, nah itu juga akhirnya kan maksudnya gini, selama dipergunakan dalam hal-hal yang baik, ya berarti akhirnya memang hal itu jadi baik buat si penerima juga kan. Tapi bukan berarti akhirnya dengan dalil atau dengan kaidah usul fiqh tadi itu jadi memperbolehkan suap, ya enggak. Betul. Ya. Ini jangan disalahartikan nih sama brother-brother yang lainnya nih, atau sister-sister yang lainnya. Ya udah kita bikin kepepet aja terus-terusan kondisinya, nggak bisa kayak gitu. Ya nggak bisa kan, maksudnya sekarang ya kalau misalnya ada cara yang lebih baik daripada harus mepet-mepet. Misalnya buru-buru di kerjaan, ya kan bisa datang berapa jam sebelumnya. Nah itu kecuali memang ternyata keadaannya itu memang memaksakan harus seperti itu gitu. Tapi memang tidak, kalau kita lihat hukumnya dalam Al-Quran tadi juga disebutkan tidak boleh, ya kan. Berarti ngambil duit Pertamina bukan terdesak ya? Wah enggak kalau itu. Itu udah terstruktur dan makanya itu sangat terstruktur kalau itu. Masa kita bertahun-tahun tuh aneh dengar kabarnya dari 2018. 193 cuma setahun. Kan coba 193 kali itu, Bah. Nah kan kalau di hukum agama mencuri aja kan dipotong tangan. Itu apa tuh? Jadi gini, ada yang namanya takzir. Takzir itu adalah hukuman sebenarnya yang diberikan tapi tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, jadi takzir itu diberikan atau diputuskan oleh seorang pemimpin yang ada di negara tersebut. Betul. Saat itu yang dipimpin oleh. Iya, makanya kayak misalnya di negara Arab masih ada tuh qatul yad, ya kan. Kalau mencuri lagi dipotong lagi sampai sini. Begitu aja sampai habis kan. Tapi kita kan di negara Indonesia ya. Iya kan? Itu di Indonesia ya? Iya benar. Sebenarnya antum nggak bilang kita ngobrol begini juga bahasanya udah bahasa Indonesia. Iya. Jadi antum nggak usah pakai bawa polisi Ukraina yang lain. Iya. Kalau di Ukraina juga namanya bukan polisi, Bang. Iya. Polisi silom. Nah, itu memang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut atau pemimpin tersebut. Jadi kalau misalnya kita bicara, harusnya koruptor dipotong tangan, harusnya koruptor dihukum mati, ya kan? Pasti pengennya begitu kan? Kita kasih efek, kita kasih efek, kita kasih efek perampasan aset. Itu, ya tuh RUU tuh ada lagi tuh ya. Nah itu makanya takzir itu tuh banyak sebenarnya kriterianya supaya takzir itu bisa dilakukan. Iya, ulul azmi ya? Ulil amri. Azmi Nabi. Namanya belajar. Baru pakai sarung. Iya, ulil amri. Kalau ulul azmi itu kan Nabi. Ya, jadi ya ulil amri itu, nah takzir itu pasti tentunya kita ngelihat kemaslahatan umat juga. Ya kan, walaupun kalau misalnya di Indonesia gitu kan harus potong tangan, kayaknya kalau nggak dipotong tangan nggak jerah-jerah.
Ya, Ya kan, Nak? potong masa tahanan biasanya. Itu dia. Perilaku baik. Ya, 6,5 tahun. Ya. Itu kasus korupsi yang lain tuh, yang 271 tuh kalau nggak Iya. salah ya, beda. Iya, betul. Terlalu banyak kasus korupsi di negara ini ya. Betul. Makanya kalau misalnya kita takzir bicaranya memang urusan di dunia hukumannya sudah dapat dihukum dengan negara, pastinya kan udah sanksi dengan yang harusnya sudah ditetapkan kan berpuluh-puluh tahun. Ya. Tapi alasan-alasan itu yang akhirnya kita nggak tahu tuh kenapa bisa jadi turun. Apakah ada praktek riswah? Ya dosa lagi tuh. Ya kan, ada dalilnya lagi yang akhirnya menjadikan si riswah itu atau pengurangan masa tahanan itu masuk ke riswah lagi. Udah dia ditangkap karena korupsi, mau putusin tahanan atau ngurangin masa tahanan korupsi, riswah lagi, suap lagi, wah. Udah pasal berlapis, dosa berlapis. Nah itu, kalau dosa tetap kan Allah Subhanahu Wa Taala kan yang menentukan. Makanya kalau kita bicara takzir memang tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis, tapi itu ada putusannya di pemerintahan atau pemimpin setempat, kayak gitu. Tapi pastinya Allah itu tidak adil ya. Allah Maha Adil. Kalau misalnya melakukan suatu kejahatan di dunia sekecil apapun, seremeh apapun, pasti ada ganjarannya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya harusnya dihukum potong, harusnya dihukum mati, ya itu udah sebenarnya, apalagi kita hidup di Indonesia gitu, udah bukan urusan kita serahkan aja sama Allah. Sang Maha Adil, ya kan, yang Maha Pemberi hukuman, yang Maha segala-galanya, nggak mungkin tidak diberi hukuman sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dunia. Ya, Gitu. Jadi kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita ya, semuanya pemangku-pemangku kebijakan yang sudah melakukan korupsi atau yang belum melakukan korupsi, jangan sampai. Yang sudah, semoga dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan segera bertaubat. Kita nggak tahu taubat siapa yang diterima, ya kan. Kita hanya manusia yang pastinya melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Ya kan, kullu bni Adam khoto wa khairul khotoin at-tawwabun. Semua ya keturunan Nabi Adam nih, anak-anak Nabi Adam nih pembuat dosa atau pembuat kesalahan. Tapi sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Kita doakan semoga koruptor kita, ya kan, koruptor kita ini langsung aja to the point ke koruptor. Karena kita bahasan gitu. Maaf dan koruptor kita. Enak. Gimana? Kayaknya kita punya koruptor. Iya. Buat para koruptor, Semoga para koruptor segera bertaubat. Dan rakyat Apa? yang merugikan rakyat. Betul, yang merugikan rakyat pasti banyak banget itu yang dizolimi, segera taubat, ya kan. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga yang kita sampaikan ini bisa jadi pembelajaran buat semua. Kita juga semua saling belajar, karena tadi yang di awal nggak ada kata untuk berhenti belajar. Ya kan. Jadi kalau misalnya ada kebenaran dari yang dikatakan, semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah-salah kata itu dari kita, dan kita masih akan terus belajar buat bisa bagi ilmu dan sambil belajar bareng teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.